Kisah Cita dan Sudhama. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Sudhama Thera. Kisah ini bermula di Machika Sanda dan berakhir di Sawathi. Seorang perumah tangga bernama Cita yang berdiam di kota Machika Sanda mencermati bahwa Mahanama Thera, salah satu dari kelompok 5 bikhu pertama, sedang berpindah patah. Dan karena merasa senang dengan kedatangannya, ia mengambil pataknya, mengundangnya masuk ke dalam rumah, menghidangkan makanan untuknya, dan setelah santapan selesai, mendengarkan khotbah dhamma, lalu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Cita, yang memiliki keyakinan tidak tergoyahkan, karena ingin membangun taman abataka untuk kediaman para anggota sangga, menuangkan air di tangan kanan sang Thera dan memberikan taman tersebut kepada sangha. Tatkala ia mengucapkan kalimat, ajaran Sang Buddha telah dibangun dengan kuat. Seluruh bumi berguncang hingga air samudra terhempas. Bendahara utama membangun sebuah wihara megah di dalam taman tersebut, dan kemudian pintu wihara terbuka bagi para bikhu yang datang dari keempat penjuru. Sudhama Thera juga berdiam di Machika Sanda. Hingga suatu saat, kedua siswa utama mendengar kabar tentang kualitas luhur yang dimiliki oleh Cita, memutuskan untuk memberikan salam hormat kepadanya, dan oleh karena itu mereka pergi ke Machika Sanda. Cita sang perumah tangga mendengar kabar kedatangan mereka, berjalan sejauh setengah yojana untuk menyambut mereka, mengantarkan mereka menuju wihara, mempersilahkan mereka masuk ke dalam, melakukan pelayanan seperti biasa terhadap para tamu, dan kemudian membuat permohonan berikut kepada Sang Panglima Dhamma. Bhante, kami ingin mendengarkan sebuah khotbah dhamma singkat. Sang Thera menjawab, wahai umat, kami telah kecapean karena melakukan perjalanan. Meskipun begitu, dengarkanlah sejenak. Cita hanya mendengarkan khotbah dhamma dari Sang Thera, mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Kemudian ia membungkukkan badan terhadap kedua siswa utama dan mengundang mereka untuk bertamu dengan berkata, para Bhante, mohon Anda berkenan untuk bersantap di rumah saya esok beserta ribuan bikhu pengikut Anda. Lalu ia pergi ke tempat kediaman Sudhama Thera dan mengundangnya dengan berkata, Bhante, mohon Anda juga datang pada esok hari bersama dengan para bikhu Thera. Dengan perasaan marah, ia berpikir, ia mengundang saya sebagai yang terakhir. Sudhama Thera pun menolak undangan tersebut, dan meskipun Cita berulang kali mengundangnya, ia tetap menolaknya. Sang umat berkata, mohon Anda berkenan Bhante, hadir bersama, dan kemudian pergi. Pada keesokan harinya, ia menyiapkan dharma yang berlimpah di rumahnya sendiri. Tatkala pagi hari, Sudhama Thera berpikir, makanan apa saja yang telah disiapkan oleh sang umat kepada kedua siswa utama, saya akan pergi melihatnya. Maka di pagi hari, ia membawa pata dan jubah, lalu pergi menuju rumahnya Cita. Silakan duduk Bhante, kata perumah tangga. Saya tidak akan duduk, jawab Sudhama. Saya hendak pergi berpindah patah. Sang Thera mencermati derma makanan yang telah disiapkan untuk kedua siswa utama, dan mencoba mengganggu perumah tangga tersebut
tentang makanan yang disajikan dengan berkata, "Wahai perumah tangga, makananmu sungguh lezat, tetapi ada satu hal yang terlupakan." "Apa itu, Bhante?" "Kue wijen, perumah tangga." Kemudian perumah tangga mencercanya dengan membandingkan dirinya sebagai seekor burung gagak. Karena merasa marah atas cercaan tersebut, Sang Thera berkata, "Ini adalah kediamanmu, perumah tangga, saya akan pergi." Perumah tangga itu 3 kali berusaha mencegah kepergian Sang Thera, tetapi tetap ditolak olehnya. Pada akhirnya, Sang Thera meninggalkan rumah tersebut, pergi menemui sang guru, dan menceritakan percakapan yang terjadi antara Citta dengan dirinya sendiri. Sang guru berkata, "Kamu seorang yang berkualitas rendah, telah menghina seorang siswa yang berkeyakinan." Setelah menyalahkan Sang Thera, sang guru menyuruhnya untuk pergi meminta maaf kepada umat tersebut dengan berkata, "Pergilah meminta maaf kepada Citta sang perumah tangga." Sang Thera pergi menemui Citta dan berkata, "Perumah tangga, semua ini adalah kesalahan saya. Mohon maafkanlah saya." Namun perumah tangga itu menolak untuk memaafkannya dan berkata, "Saya tidak akan memaafkan Anda." Karena gagal untuk mendapatkan maaf, ia kembali menemui sang guru. Sang guru, meskipun mengetahui bahwa perumah tangga itu akan memaafkan Sudama, berpikir, Sang Thera ini sangatlah keras kepala dalam menjaga harga dirinya. Biarlah ia pergi berjalan sejauh 30 yojana dan kembali lagi. Dan setelah memberitahunya cara agar ia mendapatkan maaf, beliau pun meninggalkan dirinya. Sang Thera kembali dengan sifat angkuhnya. Sang guru kemudian memberikan seorang pendamping kepada Sang Thera dan berkata kepadanya, "Pergilah bersama pendampingmu ini dan minta maaflah kepada perumah tangga itu." Sang guru berkata, "Orang yang menjalani kehidupan suci tidak sepatutnya bersifat angkuh ataupun menghina orang lain dengan berpikiran, tempat tinggal ini adalah milik saya, umat lelaki ini adalah pengikut saya, umat wanita ini adalah pengikut saya." Jika ia berbuat demikian, menghina orang lain, bersifat angkuh, maka kekotoran batin lainnya akan bertambah. Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, beliau pun mengucapkan bait-bait berikut ini. Orang dungu mencari reputasi palsu, ingin menjadi terkenal di antara para bikhu, menjadi penguasa di wihara, menjadi dihormati oleh orang-orang. Biarlah umat dan biku berpikir bahwa inilah saya, dan hanyalah saya yang melakukannya. Biarlah mereka menuruti keinginan saya, baik dalam pekerjaan yang boleh maupun yang tidak boleh. Demikianlah pikiran orang dungu, sehingga keinginan dan keangkuhan dirinya bertambah. Setelah mendengarkan nasihat tersebut, Sudama Thera membungkukkan badan kepada sang guru, bangkit dari duduknya, berpradaksina terhadap sang guru, dan kemudian dengan didampingi oleh seorang bikhu, pergi menemui umat itu, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada umat itu. Sang umat menerima permohonan maafnya, dan juga meminta maaf kepadanya dengan berkata, "Saya memaafkan Anda, Bhante. Jika saya patut disalahkan, mohon Anda juga berkenan untuk memaafkan saya." Sang Thera berpegangan teguh pada nasihat yang telah diberikan oleh sang guru, dan dalam beberapa hari ia pun mencapai tingkat kesucian arahat, serta menguasai kemampuan kesaktian. Sang umat berpikir, bahkan walau tidak pernah bertemu dengan sang guru, saya telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Bahkan,
Walau tidak pernah bertemu dengan sang guru, saya telah mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Saya harus bertemu dengan sang guru. Maka ia memerintahkan untuk memuati 500 kereta dengan kue wijen, nasi, mentega cair, gula, kain, selimut, dan barang derma lainnya, serta mengirimkan pesan berikut kepada para biku, para bikuni, dan kepada para umat baik lelaki maupun wanita. Barang siapa yang hendak menemui sang guru, datanglah kemari. Siapapun yang ikut tidak akan kekurangan barang derma ataupun makanan. Ia pergi bersama dengan para biku dan para bikuni, para umat baik laki-laki maupun wanita, masing-masing berjumlah 500 orang. Mereka semua maupun rombongannya sendiri yang seluruhnya berjumlah 3.000 orang, tidak ada yang kekurangan kuah daging, nasi, maupun makanan lainnya. Para dewa mengetahui bahwa ia telah berangkat, melakukan penjagaan sejauh 1 yojana di sepanjang jalan, dan melayani mereka semua dengan menghidangkan sajian berupa bubur nasi, makanan keras, minuman, dan kebutuhan lainnya. Tidak ada satupun yang mengalami kekurangan. Setelah melakukan sejauh 1 yojana setiap harinya dengan dilayani oleh para dewa, Cita sang perumah tangga dan rombongannya tiba di Sawathi dalam waktu sebulan. Di sana terdapat 500 kereta yang dipenuhi dengan barang-barang yang telah disebutkan di atas. Dan saat perumah tangga itu melakukan perjalanan, para dewa dan orang-orang membawakan hadiah yang akan ia dermakan. Sang guru berpesan kepada Ananda Thera, "Ananda, saat fajar menyingsing, perumah tangga Cita akan tiba bersama 500 kereta dan memberikan penghormatan kepada saya." Bhante, ketika ia memberikan penghormatan kepada Anda, apakah sesuatu yang penuh keajaiban akan terjadi? Ya Ananda, sebuah keajaiban akan terjadi. Keajaiban apakah Bhante? Ketika ia tiba dan memberikan penghormatan kepada saya, hujan bunga surgawi akan turun dan terus berlanjut tanpa berhenti hingga bunga yang jatuh seluas 8 karisa ditutupi oleh bunga-bunga berkemilauan setinggi lutut. Setelah mendengar kabar ini, para penduduk kota mereka berkata bahwa betapa agungnya kebajikan perumah tangga Cita, yang pada hari ini akan datang dan memberikan penghormatan kepada sang guru. Mereka berkata bahwa keajaiban tersebut akan terjadi. Kita harus dapat melihat orang yang memiliki kebajikan agung ini. Maka mereka pun hadir dan berdiri di kedua sisi jalan. Saat rombongan mereka mendekati wihara, 500 biku memandu jalan. Perumah tangga Cita berkata kepada para umat wanita yang terkemuka, "Para saudari yang terhormat, kalian ikutilah di samping." Setelah berkata demikian dengan didampingi 500 umat lelaki, ia pergi menemui sang guru. Mereka yang berdiri ataupun di hadapan para Buddha tidak akan bergerak ke tempat lain, melainkan hanya berdiri di kedua sisi dari jalan yang dilalui oleh para Buddha. Perumah tangga Cita, seorang siswa agung yang telah mencapai tingkat kesucian anagami, memasuki jalan yang dilalui oleh para Buddha. Setiap tempat yang dilihatnya akan berguncang. "Itu pasti perumah tangga Cita," kata orang-orang sambil memandang dirinya. Perumah tangga Cita memancarkan 6 corak sinar seorang Buddha, menghampiri sang guru dan bernamaskara terhadap sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau. Pada saat itu, hujan bunga turun tepat seperti yang diramalkan oleh sang guru, dan ribuan tepuk tangan riuh bergemuruh. Selama 1 bulan perumah tangga Cita tinggal bersama sang guru. Ketika ia berdiam di sana, ia menyediakan tempat duduk untuk sangga yang dipimpin oleh sang Buddha di dalam wihara dan memberikan derma yang berlimpah kepada mereka.
Ia juga melayani dan menjaga mereka yang ikut bersamanya di dalam wihara. Tidak ada sehari pun ia harus menggunakan barang keperluan yang dimuat dalam keretanya. Ia melakukan semua pemberian derma hanya dengan menggunakan barang pemberian para dewa dan orang-orang. Pada akhirnya, ia memberikan penghormatan kepada sang guru dan berkata, "Bhante, ketika saya berkata kepada diri sendiri, saya akan memberikan derma kepada Anda dan berangkat melakukan perjalanan. Saya menghabiskan waktu sebulan dalam perjalanan. Di sini saya telah menghabiskan waktu sebulan, dan saya mencermati bahwa sangat sulit bagi saya untuk memberikan derma kepada Anda dengan barang yang saya bawa sendiri. Selama ini saya telah memberikan derma kepada Anda hanya menggunakan barang yang dibawakan oleh para dewa dan orang-orang. Bahkan jika saya berdiam di sini selama setahun, saya masih tidak memiliki kesempatan untuk memberikan derma kepada Anda dengan barang milik saya sendiri. Saya ingin mengosongkan isi muatan kereta-kereta saya sebelum pergi. Mohon beritahukan di manakah saya dapat menaruh barang pemberian derma yang telah saya bawa ini." Sang guru berkata kepada Ananda Thera, "Ananda, kosongkan sedikit tempat untuk umat ini dan serahkan tempat itu untuknya." Sang Thera melakukannya dan memberikan tempat yang cocok untuk perumah tangga tersebut. Lalu umat itu, dengan didampingi oleh 3.000 orang yang telah datang bersamanya, berangkat dengan kereta yang isinya kosong untuk melakukan perjalanan pulang. Para dewa dan umat manusia bangkit dengan berkata, "Tuan yang mulia, Anda melakukan perjalanan dengan kereta yang kosong." Dan setelah berkata demikian, mereka mengisi kereta-kereta tersebut dengan 7 jenis permata. Sekembalinya perumah tangga Citta, ia menyediakan kebutuhan orang-orang hanya dengan menggunakan barang yang dibawa oleh dirinya sendiri. Ananda Thera membungkukkan badan terhadap sang guru dan berkata, "Bhante, ketika perumah tangga Citta datang kemari, ia menghabiskan waktu sebulan dalam perjalanan. Setelah menghabiskan waktu sebulan di sini, dan selama masa tersebut memberikan derma hanya dengan menggunakan barang pemberian para dewa serta orang-orang. Kini setelah mengosongkan isi muatan 500 kereta, ia memerlukan waktu sebulan untuk perjalanan pulang. Tetapi para dewa dan orang-orang telah bangkit dengan berkata, 'Tuan yang mulia, Anda melakukan perjalanan dengan kereta yang kosong.' Dan setelah berkata demikian, mereka mengisi kereta-kereta tersebut dengan 7 jenis permata. Dalam perjalanan pulangnya, mereka mengatakan bahwa ia akan menyediakan kebutuhan orang-orang dengan menggunakan barang yang dibawa oleh dirinya sendiri. Sekarang Bhante, apakah ia menerima penghormatan tersebut hanya karena ia datang mengunjungi Anda? Ataukah ia juga akan menerimanya bila ia pergi ke tempat lain?" Ananda, ia tetap akan menerimanya. Tidak peduli apakah ia datang mengunjungi saya ataupun pergi ke tempat lain. Karena umat ini memiliki keyakinan dan menjaga sila. Kemanapun perginya, ia akan menerima berkah keberuntungan dan kehormatan. Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait berikut ini. "Jika seseorang berkeyakinan menjaga sila, maka ia akan memiliki nama baik dan kekayaan. Kemanapun perginya, ia akan selalu dihormati." Kisah masa lampau, perbuatan lampau Citta. Ketika sang guru telah selesai berkata demikian, Ananda Thera bertanya tentang perbuatan lampau Citta. Sang guru menjawabnya dengan berkata, "Ananda, perumah tangga Citta membuat tekad sungguh-sungguh di kaki Buddha Padumuttara, dan setelah mengalami kelahiran kembali menjadi dewa serta manusia selama 100.000 kalpa, ia terlahir kembali sebagai seorang pemburu di masa Buddha Kassapa.
Suatu hari, ketika turun hujan, setelah ia tumbuh dewasa, ia pergi berburu di dalam hutan dengan membawa sebilah tombak. Ketika ia sedang mencari mangsanya, ia melihat seorang biku yang sedang duduk di dalam sebuah gua dengan jubah luar terlentang di atas kepalanya. Ia pasti seorang biku mulia yang sedang duduk bermeditasi, pikirnya. Saya akan membawakan makanan untuknya. Maka ia bergegas pulang ke rumah dan memasak daging segar hasil tangkapan sehari sebelumnya di atas tungku arang, serta memasak nasi. Kemudian setelah melihat beberapa biku sedang pergi berpindah patah, ia mengambil patah mereka, menyediakan tempat duduk untuk mereka, menghidangkan makanan untuk mereka, dan mengundang mereka dengan berkata, "Silakan makan para Bhante." Lalu ia memerintahkan untuk membawa makanan tambahan, menaruhnya di dalam sebuah keranjang dan membawanya pergi. Dalam perjalanan ia memetik berbagai jenis bunga, menaruhnya di dalam sebuah keranjang lontar, dan pergi ke tempat sang Thera duduk. "Bhante," katanya, "mohon limpahkan jasa Anda kepada saya." Setelah berkata demikian, ia mengambil patak sang Thera, mengisinya dengan makanan dan memeganginya. Kemudian setelah memberikan penghormatan kepada sang Thera dengan bunga-bunga tersebut, ia membuat tekad sungguh-sungguh. Dengan makanan yang paling lezat ini, beserta pemberian bunga, membuat senang hati saya. Begitu pula saat saya terlahir kembali dimanapun itu, semoga hati saya berbahagia atas ribuan berkah yang akan saya terima. Dan semoga hujan 5 jenis bunga turun mengguyuri kepala saya. Selama hidupnya, ia melakukan banyak kebajikan dan setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam dewa. Di tempat ia dilahirkan kembali, bunga surgawi mengguyurinya hingga setinggi lutut. Pada kehidupannya sekarang, baik saat hari kelahirannya maupun ketika ia datang kemari, hujan bunga mengguyurinya dan berbagai hadiah dipersembahkan untuknya, serta kereta-keretanya dipenuhi dengan 7 jenis permata. Demikianlah buah perbuatan masa lampau Cita.